Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi di pertemuan minggu ke-12, mata kuliah kimia analitik, kita akan belajar tentang metode analisa gravimetri dan titrasi bebas air. Nah, kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita belajar tentang titrasi ya, asidimetri, alkalimetri, argento, komplekso. Sekarang kita fokus ke gravimetri dan titrasi bebas air. Mungkin di sini yang sedikit berbeda adalah pada metode analisa gravimetri. Ya, kalau sebelumnya itu pakai titrasi, yang ini gravimetri, tidak ada titrasinya ya sebutannya atau namanya. Karena memang prinsipnya gravimetri ini tidak menggunakan metode titrasi, tapi metode pengendapan ya, atau memanfaatkan gaya gravitasi untuk menghitung banyaknya endapan yang terbentuk dari analit di dalam sampel kita. Kemudian metode analisa gravimetri ini kalau di dalam penggolongan metode analisa itu kan dibagi menjadi dua ya, kualitatif sama kuantitatif. Kemudian kualitatif ini ada metode konvensional yang telah kalian lakukan atau dipraktekkan sebelum UTS ya. Termasuk di dalamnya yang kemarin analisa kation dan anion senyawa anorganik. Itu masuk dalam analisa kualitatif konvensional. Kemudian yang saat ini setelah UTS kita fokus pada analisa kuantitatif konvensional. Ya, analisa kuantitatif konvensional ini meliputi gravimetri sama volumetri. Kalau gravimetri ini dia didasarkan pada pembentukan endapan, reaksi pembentukan endapan. Kalau volumetri ini kita menggunakan baku sekunder ya, dengan reaksi-reaksi yang sederhana yang dapat kita gunakan untuk menentukan kadar analit di dalam sampel menggunakan buret ya. Kalau volumetri ini kan menggunakan buret ya, atau menggunakan metode titrasi. Tuh, kalau yang gravimetri ini dia direaksikan kemudian mengendap endapannya itu yang dihitung. Itu gravimetri. Kemudian yang instrumental ini nanti kita akan mempelajarinya di semester lebih atas atau lebih tinggi pada mata kuliah analisis farmasi. Ya, kalau di kimia analitik kita fokus ke analisa konvensional, kalau nanti di analisa farmasi atau analisis farmasi, kita akan belajar metode analisa secara instrumental. Kemudian kita ke metode analisa gravimetri terlebih dahulu sebelum ke titrasi bebas air ya. Nah, ini penjelasannya untuk gravimetri, yaitu analisa kuantitatif ya, dengan menimbang. Dengan menimbang, berarti kalau gravimetri pasti butuh timbangan, yaitu proses pemisahan dan penimbangan suatu komponen dalam suatu zat yang banyaknya tertentu dalam keadaan semurni mungkin. Jadi, biasanya itu habis diendapkan, kemudian endapannya itu disaring, habis disaring, dicuci, kemudian dikeringkan, kemudian ditimbang. Nah, itu gravimetri. Jadi lebih banyak tahapannya juga untuk gravimetri ini. Karena harus memastikan analit yang kita endapkan tadi keadaannya itu semurni mungkin. Berarti kan harus disaring, habis gitu kan dicuci, ya dicuci. Terus dikeringkan sampai dia benar-benar kering baru ditimbang gitu. Jadi ada banyak tahapan sehingga dia membutuhkan waktu yang lebih lama untuk gravimetri ini. Nah, kemudian banyaknya komponen yang dianalisis ini dihitung dari hubungan massa atom, massa molekul, dan berat senyawa yang ditimbang. Jadi yang kita peroleh dari hasil pengendapan, kadarnya itu ditentukan berdasarkan AR ya, atau massa atom, MR atau massa molekul, dan juga berat senyawa yang ditimbang, massa dari senyawa. Kemudian persyaratan analisa gravimetri itu ada apa saja? Yang pertama, zat yang ditentukan harus dapat diendapkan secara terhitung. Jadi 99% itu kalau kita kasih reagen pengendap itu dia akan mengendap sempurna. Itu baru boleh dianalisa secara gravimetri.
Tapi kalau dia itu sukar untuk mengendap, maka kita tidak bisa menggunakan metode gravimetri. Kemudian, endapan yang terbentuk harus cukup murni dan dapat diperoleh dalam bentuk yang cocok untuk pengolahan selanjutnya. Jadi endapan yang terbentuk ini berarti harus dipastikan dia benar-benar bersih ya dari pengotor-pengotornya, sehingga dia dapat dianalisa secara valid. Kalau sudah dibersihkan pengotor-pengotornya yang ikut terbawa, itu dia harus disingkirkan terlebih dahulu agar hasilnya valid. Kemudian prinsip gravimetri yang pertama adalah penimbangan analit atau turunannya. Kemudian setelah dilakukan jadi penimbangan ini dilakukan setelah diisolasi ya. Jadi dasarnya itu analitnya itu harus bisa ditimbang yang pertama, yang kedua harus bisa diisolasi, dan yang ketiga dia ini khusus digunakan untuk analisa analit atau analisa massa analit dalam konsentrasi yang besar. Jadi kalau kadarnya itu kecil dalam satuan ppm, kalau kalian pakai metode gravimetri ya diendapkan, itu dia tidak akan terlihat, atau endapannya kan nanti cuma nempel saja di kertas saring. Jadi tidak bisa diukur pakai gravimetri. Jadi yang bisa diukur pakai gravimetri itu kalau kadarnya tinggi. Ya, kadarnya tinggi. Misalkan kadar kalsium di dalam batu kapur. Nah, itu tinggi kan? Bisa diendapkan sebagai kalsium oksalat, berarti ditambahkan oksalat ya untuk mengendapkan kalsiumnya. Nah, kalau misalkan kadar besi di dalam air, nah itu kadarnya sangat kecil sehingga tidak bisa digunakan analisa gravimetri. Jadi gravimetri ini khusus digunakan untuk penentuan kadar analit dengan konsentrasi atau kisaran konsentrasinya itu besar, atau major constituent ya, jadi lebih dari 1%. Jadi satuannya udah bukan ppm lagi, udah bukan ppb, tapi satuannya sudah dalam satuan persen ya, dalam satuan persen. Contoh di sini analisa sulfat dalam injeksi natrium sulfat. Nah, kalau kalian kemarin NaCl ya, NaCl di dalam infus itu kan 0,9%. Nah, untuk menentukan Cl-nya pakai gravimetri, dia ini kan harus lebih dari 1%, berarti belum bisa ya. Bisa, tapi hasilnya nanti tidak seberapa valid. Maka dari itu, kemarin penentuan kadar Cl digunakan metode titrasi argentometri, bukan gravimetri. Kemudian jenis analisa gravimetri ini didasarkan pada reaksi yang terjadi selama dia membentuk endapan itu ya. Jadi ada reaksi pengendapan. Kalau pengendapan ini khusus analit ditambahkan reagen pengendap langsung terbentuk endapan. Contohnya kalau analisa BA ditambahkan SO4, dia langsung terbentuk endapan yang banyak. Nah, itu berdasarkan reaksi pengendapan. Kemudian ada yang berdasarkan penguapan. Nah, penguapan ini berarti yang kita ukur itu adalah kadar zat yang menguap. Ya, kadar zat yang menguap. Jadi prinsipnya adalah masanya itu tadi kan berkurang ya. Jadi kalau misalkan ada kadar zat yang volatil itu mau diukur, berarti zat yang lain itu kan dia dibiarkan mengendap atau dibiarkan larut, sehingga zat yang akan kita ukur itu dia bisa menguap, sehingga kita bisa mengukur selisih dari massa awal sampel dikurangi massa sampel setelah dia diuapkan. Nah, berarti selisihnya itu tadi, berarti kadar zat, banyaknya kadar zat yang menguap. Kemudian ada elektrolisis. Nah, lisis itu kan pemecahan ya, atau perusakan, atau dia penguraian. Nah, penguraian menggunakan elektro. Jadi kalau dia susah untuk dipisahkan, berarti dia dapat dipisahkan atau dia dapat juga digabungkan pakai elektrolisis. Jadi dia prinsipnya adalah pembentukan endapan atau pembentukan zat baru dengan bantuan elektrik. Kemudian ini
Pengendapan. Pengendapan ini seperti yang saya ceritakan sebelumnya, prinsipnya adalah sampel kita yang mengandung analit ditambahkan reagen pengendap. Kemudian endapannya itu diukur ya, ditimbang. Jadi dicuci, kemudian dikeringkan dan ditimbang. Ini dia. Diendapkan dari larutan sampel. Kemudian syarat pengendapan itu kelarutannya kecil, artinya dia harus mudah mengendap. Kalau dia tidak mudah mengendap, kalau kita tambahkan reagen kan dia tidak terbentuk endapan. Nanti kita tidak bisa melakukan analisa gravimetri. Jadi syaratnya harus dia gampang mengendap. Kemudian mudah disaring dan dicuci. Nah, mudah disaring dan dicuci. Artinya kalau kita saring pakai kertas saring dan dicuci itu biasanya kan pas penyaringan itu padatannya itu dibilas ya pakai aquades seperti itu. Nah, kalau dia kristalnya itu bentuknya kecil atau size-nya kecil, nano misalkan. Nah, itu kan dia akan terbawa sama melalui pori-pori kertas saring. Nah, itu tidak bisa dianalisa pakai gravimetri. Jadi yang bisa dianalisa pakai gravimetri itu kalau kristal yang terbentuk itu besar ukurannya. Jadi dalam satuan mikrometer diameternya itu, kalau dia dalam satuan nano, ini dia terbawa selama pencucian. Kemudian murni dengan berat molekul yang pasti. Kemudian ya murni, artinya setelah disaring dan dicuci, berarti kan pengotor-pengotornya, impuritiesnya dia kan hilang ya, sehingga dia terbentuk kristal yang murni. Nah, kristal yang murni ini dipastikan berat molekulnya itu pasti, alias di sininya kristal murni itu punya rumus senyawa yang pasti, sehingga kita bisa menentukan BM-nya dengan pasti. Kemudian contoh reaksi anorganik yang digunakan dalam metode gravimetri dengan prinsip pengendapan. Ini yang pertama. Contohnya ya, kalau kita mau menganalisa Ag, bisa pakai reagen pengendapnya pakai HCl encer karena dia akan terbentuk endapan AgCl. Kemudian bisa juga pakai buffer amonia untuk analisa Al, ya Al dan Fe. Nah, Al dan Fe ini dia nanti akan mengendap dengan buffer amonia ini. Kemudian cara memperoleh endapan murni. Endapan murni tadi kan habis terbentuk endapan, maka harus disaring ya. Kemudian dicuci, itu idealnya. Kemudian kalau dia ini pengen memperoleh endapan yang lebih murni lagi, maka pengendapan diperoleh dari larutan yang encer. Kalau larutan yang encer berarti kan proses pengendapannya itu dia akan lebih lambat, ya akan lambat. Kemudian kalau lebih lambat maka dia akan terbentuk kristal yang lebih besar. Kalau dia terbentuk kristal yang lebih besar, maka pas disaring itu dia kan pas dia disaring itu kan dia kemungkinannya lebih kecil untuk dia lolos dari pori-porinya kertas saring gitu. Kemudian mencuci endapan gunanya untuk melarutkan kontaminan atau pengotor sehingga kristal yang dihasilkan itu murni. Kemudian ini yang penguapan. Nah, penguapan ini digunakan untuk menetapkan komponen suatu senyawa yang relatif mudah menguap. Jadi kalau tadi pengendapan itu yang diukur itu banyaknya endapannya, tapi kalau yang penguapan ini yang diukur adalah banyaknya zat yang menguap. Jadi diukurnya adalah berdasarkan sebelum dipanaskan, masa zat sebelum dipanaskan sama masa zat setelah dipanaskan. Selisihnya berapa? Nah, selisih tersebut setara dengan kadar yang zat yang mudah menguap. Contohnya apa yang menggunakan gravimetri metode penguapan ini? Yang pertama adalah penentuan kadar air. Ya, kadar air di dalam suatu senyawa. Kemudian, di perhitungannya adalah menimbang berat sampel sebelum dan sesudah penguapan. Oke, metode yang ketiga selanjutnya adalah gravimetri dengan prinsip elektrolisis. Nah, elektrolisis ini kan metode gravimetri
yang memanfaatkan elektrik ya, memanfaatkan elektrik untuk menentukan kadar unsur suatu senyawa ionik yang akan diendapkan atau dibebaskan. Contohnya gini, jadi kalau pakai elektrolisis itu kan ada elektroda ya, ada elektroda. Sehingga kalau kita pengen tahu kadar ioniknya, senyawa ioniknya itu berapa masanya, itu kan kita bisa pakai elektroda, elektrodanya ditimbang terlebih dahulu, kemudian kita rangkai dalam rangkaian alat elektrolisis. Kemudian alat elektrolisis tadi kan ada katoda, ada anoda. Nah, logam itu akan menempel pada salah satu bagian elektroda. Salah satu bagian elektroda. Kemudian dari elektroda yang ditempeli logam itu tadi kita ukur, kita timbang beratnya. Berarti berat yang akhir ya yang sudah ditempeli sama logam, kemudian dikurangi sama berat awal sebelum dia ditempeli atau ketempelan logam tadi. Nah, massa logam yang menempel di permukaan elektroda itu dianggap sebagai massa analit yang kita ukur. Massa analit yang kita ukur berdasarkan pengendapan ion tersebut pada permukaan elektroda di dalam alat elektrolisis. Kemudian ini ya prinsipnya elektrolisis, karena elektrolisis itu pakai elektrik, jadi serangkaian alat kan ada elektrolisis, ada sel volta itu kan kalau kimia dasar ya dibuka lagi nanti materinya elektrolisis sel volta itu pasangannya reaksi reduksi oksidasi. Nah, di situ metode elektrolisis ini mereduksi ion-ion logam yang terlarut dia menjadi endapan logam. Jadi kalau di dalam larutannya itu dia bermuatan ya ion logam, misalkan dia Cu2+ yang di dalam larutannya. Kemudian pas kita masukkan elektroda Cu itu dia akan berlari atau menuju kutub negatif sehingga dia menempel menjadi Cu0. Cu0 ya. Menjadi Cu0. Nah, Cu0 itu tadi kan dia menempel sebagai endapan di permukaan elektroda. Nah, itu yang kita ukur masanya. Ya, ini endapan yang terbentuk selanjutnya dapat ditentukan berdasarkan beratnya. Jadi beratnya elektroda sebelum dan setelah dia digunakan untuk elektrolisis. Kemudian ini keuntungan dan kerugian dari metode gravimetri. Nah, keuntungan dari metode gravimetri yang pertama adalah sederhana. Sederhana karena kita tidak perlu melakukan titrasi ya, hanya menambahkan sampel dengan reagen kemudian menunggu terjadinya pengendapan. Atau kalau yang diukur itu yang volatil berarti cukup dipanaskan saja kemudian diukur masanya sebelum dan setelah gitu. Kemudian yang keempat, kemudian dia akurat dan presisi. Kesalahannya bisa sekitar 0,1 sampai 0,3%. Jadi cukup kecil ya kesalahan akibat gravimetri ini. Kenapa? Karena kesalahannya ini terhitungnya kecil karena dia juga analisanya kan makro komponen. Jadi kadarnya besar ya. Kalau kadar analisa dengan kadar yang lebih besar itu kan lebih mudah daripada analisa dengan kadar yang lebih kecil. Kalau kecil kemudian kelebihan sedikit ya itu kan dia kesalahannya akan lebih besar. Tapi kalau dia kadarnya sudah besar, kalau kita ada sedikit kesalahan itu maka lebih mudah untuk ditolerirnya. Jadi di sini kesalahannya relatif lebih kecil dengan menggunakan metode gravimetri ini. Kemudian di sini analisis makro ya, makro karena tadi kadarnya harus besar sehingga diperlukan endapan 10 mg atau lebih. Jadi endapan yang dihasilkan juga harus banyak. Dipastikan terbentuk endapan yang banyak. Kemudian metode absolut sehingga tidak perlu senyawa pembaku. Jadi tidak perlu pembakuan ya seperti kalau kita titrasi kan harus membakukan baku sekunder dulu. Kemudian membuat baku primer dan lain sebagainya. Kemudian peralatannya murah karena untuk gravimetri ini yang diperlukan adalah
gelas beker, kemudian cawan porselin, kemudian oven sama timbangan ya. Jadi tidak menggunakan buret dan tidak menggunakan instrumen. Kerugiannya adalah memakan waktu yang lama atau time consuming. Jadi dia ini karena kita harus memastikan tadi setelah terbentuk endapan, dia kan harus murni, harus kering ya, baru bisa kita timbang dan ditulis sebagai kadar yang sebenarnya itu kan harus mengeringkan berkali-kali ya. Kadang kita timbang itu dia masih misalkan kadar awalnya atau berat awalnya itu dia 2 gram endapannya. Kemudian pas kita setelah 1 jam dia tinggal 180 gram. 2 gram jadi 1,8 gram ya setelah 1 jam. Kemudian pas 1 jam lagi dikeringkan selama 1 jam lagi, ditimbang lagi dia masih turun. Nah kalau dia penurunannya itu masih banyak ya, penurunan selisih penurunan massa dari yang sebelumnya itu dia masih besar, maka dia belum bisa dianggap sebagai kadar karena dia harus ditunggu sampai penimbangannya itu stabil dalam penimbangan selama beberapa kali itu dia harus stabil. Jadi membutuhkan waktu yang lama, sekitar setengah hari ya kalau di sini. Kemudian bobot senyawa yang akan ditimbang harus lebih besar dari bobot penimbangan minimum atau major konstituen. Jadi dipastikan hasilnya itu banyak kristal yang terbentuk. Kemudian ini langkah-langkah metode gravimetri. Yang pertama pengeringan dan penimbangan sampel, pelarutan sampel, jadi dikeringkan dulu sama ditimbang terlebih dahulu ya, kemudian dilarutkan, diendapkan, kemudian dipisahkan, habis dipisahkan dicuci endapannya. Nah, pencucian endapan ini biasanya ditambahkan aqueous itu ditetes-teteskan di endapan yang disaring di kertas saring ya. Jadi habis disaring kan endapannya masih nempel di kertas saring itu. Kemudian ditetes-tetesi sama aquades, tetes-tetesi sama aquades, kemudian baru dikeringkan kertas saringnya. Jadi pada analisa gravimetri ini sebelum kertas saringnya itu digunakan untuk menyaring, maka cawan porselin dan juga kertas saringnya itu harus ditimbang terlebih dahulu. Kemudian setelah dicuci dikeringkan atau dipijarkan sampai dia beratnya atau masanya itu stabil. Masanya itu stabil. Nah, stabil ini taunya dari mana? Berarti dari beberapa kali penimbangan itu dia masanya konstan atau tetap, itu baru dinamakan stabil. Kalau dia belum stabil, maka dia harus dipanaskan lagi gitu sampai dia masanya itu konstan. Kalau dia penimbangan bobotnya ini sudah konstan endapannya, maka berat yang terakhir itu dianggap sebagai kadar endapan ya, kadar zatnya yang analit yang kita ukur. Ini contohnya ya cara pengendapan. Jadi kalau kita punya ion logam, kita tetesi sama reaksi pengendap, maka dia akan terbentuk endapan di sini ya. Kemudian endapannya kalau kita diamkan dia akan semakin banyak. Nah, kalau sudah nanti dia akan kita saring. Nah, di sini bentuk endapan itu bisa berbentuk koloid, bisa juga berbentuk kristal, tergantung pada ion apa dan reaksi pengendap apa yang kita gunakan. Atau ion analit kita yang akan kita ukur itu zat apa ya sama reaksi pengendap yang kita gunakan. Jadi kalau misalkan dia itu terbentuknya koloid, tinggal kita harus memilih kertas saring yang porinya lebih kecil. Kalau dia bentuknya kristal, maka kita bisa menggunakan kertas saring biasa karena kristal kan dia ukurannya lebih besar. Kemudian ini pencucian endapan ya, pencucian endapan harus diperhatikan juga cairan pencucinya. Jadi cairan pencucinya, misalkan tadi kan kalian mengendapkan Mg ya. Mg itu dia akan
mengendap baik pada kondisi basah ya, MgOH2. Nah, kalau larutan pencucinya itu dipilih asam, nah dia kan netral lagi. Kalau netral lagi kan dia akan larut lagi ya, terbawa lagi dari pori-porinya kertas saring itu dia nanti akan turun menjadi larutan. Sehingga harus dipastikan cairan pencucinya itu dia memiliki sifat yang sama atau pH-nya itu sama dengan keadaan dia mengendap. Tuh. Kemudian ini juga ya pencucian endapan syaratnya seperti apa nanti bisa dibaca. Dan ini pemurnian. Nah, pemurnian kalau habis dicuci dimurnikan. Biasanya pemurnian yang paling mudah itu kan pakai rekristalisasi ya, rekristalisasi. Tuh, nanti kalian dapat metode rekristalisasi untuk pemurnian endapan ini. Kalau biasanya untuk sintesis ya, hasil sintesis itu dimurnikan dengan cara rekristalisasi. Jadi kristal yang terbentuk itu dilarutkan kembali pada pelarut yang sesuai untuk melarutkan impurities. Kemudian kita tunggu pembentukan kristal yang baru. Nah, idealnya pencucian endapan itu dilakukan sekali tapi pelarutnya banyak, apa berkali-kali tapi pelarutnya sedikit. Nah, di sini ada pattern atau rumusnya ya. Kalau dia di sini ada U per U plus V. Nah, artinya semakin dia sedikit tapi berulang-ulang itu lebih efektif daripada sekali tapi banyak. Sedikit tapi berulang-ulang nyucinya. Jadi misalkan kalian punya pelarutnya itu 10 mili. Langsung kalian cuci sekali 10 mili atau dicuci 1 mili kemudian dilanjutkan lagi 1 mili, dilanjutkan 1 mili seperti itu. Jadi lebih baik yang bertahap atau berulang-ulang tapi sedikit demi sedikit. Kemudian ini penyaringan dan pengeringan. Ya, penyaringan tergantung pada kristal yang terbentuk. Kalau kristalnya itu besar, kita bisa pakai kertas saring biasa. Tapi kalau kristalnya itu yang terbentuk berupa koloid, ya, koloid, maka kita menggunakan kertas saring yang porinya lebih kecil. Untuk pengeringan, kita bisa menggunakan cawan porselin. Ya, jadi idealnya memang pakai cawan porselin. Kalau kita pakai oven atau pakai furnace, ya, furnace itu bata tahan api. Jadi kalau pakai furnace itu biasanya untuk penentuan kadar abu, suhunya bisa sampai 500 derajat Celcius. Kalau pakai kaca nanti dia ini ya apa namanya? Dia rawan pecah. Jadi pakai yang berbahan porselin. Kemudian teknik penyaringan. Nah, teknik penyaringan tadi kan menyaring, memurnikan ya. Teknik penyaringan itu ada berbagai macam. Yang paling sederhana itu dilakukan dengan cara dekantasi. Dekantasi atau dekantir itu adalah membiarkan endapannya mengendap terlebih dahulu, kemudian airnya itu kita pipeti ya, dipipeti dengan hati-hati agar dia tidak nyampur kembali sama endapan. Itu yang paling sederhana. Kemudian bisa juga pakai kertas saring. Kalau misalkan endapannya itu terlalu sedikit dikhawatirkan nanti nempel di kertas saring. Nah, itu bisa kita endapkan terlebih dahulu dengan disentrifuge ya, dengan bantuan sentrifuge. Kemudian kalau endapannya sudah mengendap semua, filtratnya itu kita dekantasi atau kita pindahkan filtratnya ke wadah lain. Kemudian ini yang pengeringan ya, volatisasi dan pembakaran langsung. Nah, ini kalau dia di pembakaran pakai 1000 derajat, ini pakai furnace kan. Berarti alasnya yang digunakan adalah cawan porselin. Nah, ini tahap gravimetri dalam farmakope Indonesia. Jadi di FI itu juga dijelaskan ada beberapa zat yang dianalisanya pakai metode gravimetri ini. Nah, kemudian di FI itu dijelaskan kalau pengeringan itu
dilakukan 2 kali penimbangan berturut-turut, kemudian selisih maksimal 0,5 mg per gram zat yang digunakan. Itu baru dia dianggap konstan. Ya, jadi kalau ditimbang 2 kali berturut-turut, selisihnya misalkan kalian punya zat itu sebanyak 2 gram. Nah, 2 gram. Kemudian pas kalian panaskan sekali, dia berkurangnya 0,2 gram, jadi 1,8 gram. Kemudian berkurangnya kan 0,2 gram ya. Kemudian pemanasan kedua ternyata dia hilangnya itu 0,6 gram. Lebih lama lagi. Kemudian pemanasan ketiga dia hilangnya 0,05. Kemudian pemanasan keempat dia hilangnya 0,02. Nah, berarti selisihnya kan dia kurang dari 0,5 mg. Nah, kalau selisihnya itu kurang dari 0,05 berarti dianggap konstan. Tapi kalau selisihnya itu dari 2 gram, kemudian hilang 0,6 gram ya, tinggal 1,4 gram. Kemudian dipanaskan dan ditimbang lagi, itu dia tinggal 0,5 gram. Nah, itu kan berkurangnya masih banyak ya, terlalu banyak. Kalau berkurangnya masih banyak berarti dia tidak boleh langsung dihitung, tapi dia harus dipanaskan lagi gitu. Kemudian tahap gravimetri dalam farmakope ini juga digunakan untuk penentuan kadar simplisia air ya, kadar air di dalam simplisia, dan juga digunakan untuk pemijaran pertama untuk menentukan kadar abu. Nah, kemudian dalam farmakope menggunakan metode gravimetri, satuan kadar yang digunakan itu dia dihitung dalam persen ya, karena gravimetri tadi kan menggunakan endapan dengan konsentrasi makro atau besar. Jadi dihitung persen ini dapat dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan, terhadap zat senyawa anhidrat, berarti ini yang diuapkan ya, termasuk persen zat yang telah dipijarkan, ini untuk kadar abu gitu. Ini contohnya analisa dan ini contoh penerapan gravimetri di dalam bidang farmasi ya. Contohnya di sini penentuan piperasin sitrat dapat ditambahkan reagen asam pikrat. Endapannya ini nanti dihitung kadarnya. Bisa juga papaverin HCl ya dengan cara ekstraksi, jadi ditambahkan basah, kemudian papaverinnya ini dia larut di dalam pelarut organik dan lain sebagainya. Nah, perhitungannya itu dihitung berdasarkan persentase melalui perbandingan AR, MR dan juga MR dari molekul. Ini ada contoh soal, nanti bisa dipelajari ya contoh soalnya. Kemudian kita lanjut ke titrasi bebas air atau TBA. Nah, titrasi bebas air ini digunakan untuk apa? Namanya titrasi, berarti kita tetap menggunakan buret ya. Nah, titrasi bebas air ini digunakan pada khususnya titrasi asam basa, asidi dan alkalimetri. Tapi syarat sampelnya adalah digunakan untuk penentuan sampel yang sulit larut dalam air. Contohnya asam salisilat ya, asam salisilat itu kan sukar larut dalam air. Jadi kalau kita larutkan di dalam air dia kan tidak bisa larut sempurna. Kalau tidak bisa larut sempurna maka dia tidak bisa bereaksi bagus saat dititrasi dengan tidak bisa bereaksi dengan cepat ya, tidak bisa bereaksi dengan sempurna antara titran dengan analit, sehingga dia digunakan titrasi bebas air ini. Kemudian syarat sampel yang kedua adalah elektrolit yang sangat lemah dengan Ka atau Kb ini kurang dari 10⁻⁻⁶. Ya, ini contohnya asam salisilat. Jadi kalau analisa asam salisilat pakai metode alkalimetri, maka dapat dilarutkan dulu dalam etanol ya, dikasih indikator, baru dititrasi dengan NaOH. NaOH-nya tidak apa dalam air, tapi yang
asamnya atau sampelnya ini dilarutkan terlebih dahulu dalam etanol. Ya, pada prinsipnya adalah untuk titrasi bebas air ini sampel dilarutkan pada pelarut selain air. Kenapa dilarutkan pada pelarut selain air? Karena sifat sampel yang dia sifatnya itu non-polar atau tidak larut air, jadi harus dilarutkan terlebih dahulu di dalam pelarut lain. Baru dititrasi menggunakan reagen atau menggunakan baku sekunder yang baku sekundernya tersebut boleh dilarutkan di dalam air. Jadi kalau baku sekunder boleh dilarutkan dalam air, tapi sampelnya yang bebas air. Kemudian ini untuk titrasi NaHA ya, asam dititrasi dengan NaOH atau pelarut air. Maka dapat tidaknya dititrasi itu tergantung besarnya Ka. Tadi syaratnya Ka-nya kan harus kecil ya kalau untuk titrasi bebas air ini. Nah, di sini tinjauan teoritis dari titrasi bebas air itu dia sangat tergantung pada Ka. Jadi harga Ka itu sangat mempengaruhi keberhasilan dari titrasi. Ya, kebebasan pelarut di sini akan makin besar, derajat ionisasinya makin besar sehingga harga Ka-nya juga semakin besar. Jadi dipastikan kalau dia asam yang dilarutkan, asam yang mempunyai Ka yang tertentu di dalam pelarut air, maka dia akan berbeda dengan harga Ka di dalam pelarut yang lain. Jadi harus memperhatikan Ka dan juga pelarut yang digunakan. Karena misalkan ya NH3 atau CH3COOH deh, CH3COOH dilarutkan di dalam air sama dilarutkan di dalam etanol. Nah, itu kan juga beda ya Ka-nya. Jadi harus diperhatikan agar dia titrasi TBA-nya ini hasilnya itu akurat. Kemudian pemilihan pelarut di dalam TBA, yang pertama pelarutnya harus mudah didapat, contohnya etanol, metanol, kemudian asam ya. Murah harganya, murni atau dapat dimurnikan, dapat mengeluarkan zat yang dititrasi dan hasil titrasi, dan tidak boleh ada reaksi samping. Ya, tidak boleh ada reaksi samping atau dia menghasilkan zat lain, residu lain selain dari hasil reaksi antara titran sama analit. Tuh. Kemudian titrasi basa digunakan titran asam kuat, jadi titrasi asam digunakan basa kuat karena ini tadi TBA kan dia digunakan untuk asidi alkalimetri kan. Asidi alkalimetri cuma sampel yang kita gunakan itu dia tidak dilarutkan dalam air tapi di dalam pelarut lainnya. Jadi sama saja kalau untuk menentukan zat yang sifatnya basa maka digunakan titran asam kuat. Untuk zat asam maka digunakan titran basa kuat. Perhitungan konsentrasi dalam TBA sama halnya titrasi asidi sama alkalimetri karena tidak ada yang membedakan penggunaan baku primer, baku sekunder, kemudian sampel ya yang membedakan hanya jenis pelarutnya saja tapi tidak volume dan normalitasnya. Nah, sekian untuk penjelasan materi pada minggu ke-12. Apabila ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.